Selamat siang, saya Eka Dewi Zora dari kelas A ahli jenjang akan mempresentasikan materi pada sitohistopatologi praktek, yaitu dekalsifikasi. Dekalsifikasi yang akan kita bahas di sini yaitu definisi dekalsifikasi, tujuan dekalsifikasi, prinsip dekalsifikasi tulang, metode dekalsifikasi, cara menguji proses akhir dekalsifikasi. Dekalsifikasi kehilangan garam dari tulang atau gigi, atau proses menghilangkan zat berkapur. Dekalsifikasi tulang, proses menghilangkan ion kalsium dari tulang melalui proses histologis sehingga membuat tulang fleksibel dan mudah untuk penyelidikan patologis. Tujuan dekalsifikasi tulang, yaitu tujuannya adalah membuat tulang fleksibel dan mudah untuk penyelidikan patologis. Ini diperlukan agar proses mikrotomi dapat dilakukan sehingga pemeriksaan mikroskopis dapat terlaksana. Kegagalan proses dekalsifikasi menyebabkan sampel hancur saat mikrotomi dan kerusakan pada pisau mikrotom. Prinsip dekalsifikasi yaitu garam kalsium yang tidak larut diubah menjadi garam kalsium yang larut sehingga jaringan menjadi lunak. Chelating agent atau zat mengikat ion kalsium yang berada dalam tulang. Metode dekalsifikasi ada beberapa, yaitu tradisional, agent dekalsifikasi asam, resin penukar ion dengan asam dan cairan dekalsifikasi, dekalsifikasi elektrolit, dan chelating agent. Pilihan dekalsifier dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu urgensi kasus, tingkat mineralitas tulang, tingkat investigasi yang diperlukan teknik pewarnaan. Sifat reagen dekalsifikasi, membuang kalsium dalam waktu singkat, tidak merusak komponen jaringan, tidak mempengaruhi proses perendaman. Metode tradisional, metode ini tidak dianjurkan dalam penanganan jaringan keras seperti tulang, karena melibatkan banyak pemotongan jaringan dan perendaman dalam waktu lama dalam larutan dekalsifikasi, dan ini membuat sulit untuk mendapatkan detail seluler yang utuh. Zat dekalsifikasi asam, dibagi lebih lanjut menjadi 2 kelompok, yaitu asam lemah dan asam kuat. Asam kuat contohnya nitrik dan hidroklorik asid. Asam lemah yaitu pikrit asetik dan formik asid. Asam kuat atau nitrik asid, metode irisan tipis jaringan ditempatkan dalam larutan 5-10% asam nitrat atau HCl. Proses dekalsifikasi tidak boleh melebihi dari 48 jam. Formalin ditambahkan ke asam nitrat untuk melindungi jaringan dari kerusakan asam. Dengan asam formik acid yang paling umum dipakai sebagai dekalsifier. Dekalsifikasi rutin formik acid 10%.
konsentrasi lebih dari 10% bisa mempercepat, volume harus banyak dan diperbaharui setiap 48 jam. Resin penukar ion dengan cairan dekalsifikasi asam. Resin penukar ion atau bentuk amonium resin polisren mempercepat dekalsifikasi dengan menghilangkan ion kalsium dari larutan dekalsifikasi yang mengandung asam format, sehingga meningkatkan kelarutan dari jaringan. Tidak dianjurkan untuk cairan yang mengandung asam mineral seperti asam nitrat atau asam klorida. Dekalsifikasi elektrolit, proses dekalsifikasi yang lebih cepat tanpa merusak fitur sitologi dan pewarnaan. Kekurangannya, panas yang dihasilkan dalam proses dapat menyebabkan curing spesimen dalam proses. Chelating agent EDTA adalah agen chelating berupa bubuk kristal putih yang larut dalam air suling konsentrasi 20%. Sebagai agen dekalsifikasi, ia bergabung dengan ion kalsium untuk membentuk senyawa yang tidak terionisasi. Volume larutan dalam dekalsifikasi harus 150 kali lipat dari jaringan. Solusinya harus diperbaharui setiap 5-7 hari selama dekalsifikasi. Kelebihan dari EDTA, deposit besi dan logam lain juga dapat dihilangkan dengan EDTA. Jaringan tidak mengeras setelah didekalsifikasi. Bisa proses untuk tulang, gigi, dan jaringan kalsifikasi apapun. Ini juga merupakan solusi yang lebih disukai untuk bahan tulang dekalsifying untuk transmisi elektron mikroskop. Tes untuk menyelesaikan dekalsifikasi, metode untuk menentukan akhir proses dekalsifikasi yaitu bisa dengan tes X-ray, metode amonia atau metode kimia, dan metode fisik. Tes X-ray, metode yang paling dapat diandalkan untuk menentukan dekalsifikasi. Tetapi karena fasilitas ini tidak ada di semua laboratorium, metode amonia atau dengan cara kimia. Dalam metode ini amonia ditambahkan setetes demi setetes dalam larutan dekalsifikasi yang menunjukkan adanya kalsium. Spesimen kemudian ditempatkan dalam larutan segar cairan dekalsifikasi dan uji diulang setelah interval waktu yang setara. Metode fisik termasuk menekuk spesimen atau memasukkan pin, pisau cukur atau pisau bedah langsung ke jaringan. Kerugian dari memasukkan pin adalah terbentuknya lubang jarum atau artefak. Membengkokkan sedikit mengganggu tetapi tidak meyakinkan menentukan apakah semua garam kalsium telah dihilangkan.
Setelah metode fisik, jaringan dicuci sampai bersih sebelum diproses. Cara kerja tes kimia. Tes kimia 5% amonium hidroksid dan 5% amonium oksalat 1:1. Pipet larutan dekalsifier sebanyak 5 mili dari bagian bawah jaringan. Masukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 10 mili larutan campuran larutan amonium hidroksid atau amonium oksalat. Aduk dan diamkan overnight. Dekalsifikasi dinyatakan tuntas apabila 2 hari berturut-turut tidak terbentuk endapan. Apabila proses dekalsifikasi belum tuntas, maka dapat diulang kembali setiap 2 atau 3 hari. Cara kerja tes kimia. Ini contoh reagennya. Dekalsifikasi dipercepat dengan membuat ukuran tulang yang kecil, membuka tulang, membuang kulit atau jaringan lunak di sekitar tulang. Cara mempengaruhi dekalsifikasi. Konsentrasi larutan tidak boleh jenuh, volume larutan, agitasi, temperatur berkisar 18–30 derajat Celcius. Tahapan proses dekalsifikasi. Fiksasi 10% buffer netral formalin. Cuci dengan air mengalir 30 menit sampai 1 jam. Masukkan dalam dekalsifier atau HCl atau asam formik volume 20 kali volume jaringan. Larutan diganti dengan yang baru setiap hari. Setelah dekalsifikasi selesai, lakukan netralisasi asam dengan mencuci dengan air atau direndam dalam larutan amonia selama 30 menit. Cuci jaringan dengan air mengalir maksimal 24 jam. Lakukan proses pematangan jaringan. Diagram of dekalsifikasi bond. Contohnya, contoh tulang yang difiksasi diwarnai dengan area merah atau pink dengan yang tidak komplit fiksasi. Perbandingan antara yang dikomplit dengan yang tidak komplit. Bond yang dengan fiksasi tulang dengan fiksasi baik terlihat warnanya merah pink. Yang tidak Terima kasih. Demikian presentasi untuk dekalsifikasi tulang. Berikut saya akan presentasikan metode potong beku. Potong beku, frozen section atau potong beku. Potong beku adalah prosedur untuk melakukan analisis mikroskopis histologi cepat dari suatu spesimen. Kualitas slide potong beku lebih rendah daripada blok parafin. Final diagnosis tetap lebih disukai dengan blok parafin untuk diagnosis yang lebih akurat. Potong beku, konsultasi intrakooperatif adalah istilah seluruh intervensi oleh ahli patologi, yang tidak hanya tindakan potong beku, tetapi juga evaluasi gross spesimen, pemeriksaan sitologi, dan aliquoting spesimen.
Laporan yang diberikan oleh patologi biasanya terbatas pada diagnosis jinak atau ganas. Sejarah potong beku 1891, William from John Hopkins Hospital 1895, itu Kulendix Rapid Method Making Permanent Specimen from Frozen Section. Terus sampai tahun 1905, Wilson develop frozen section staining metode methylene blue. 1920, teknik become popular dan was used for intraoperative consultation in everyday practice. 1950, preparation of frozen section was made easier by the development of the modern cryostat cabinet cool -20 sampai -30 dan close and microtom blade. Dengan apa yang harus diketahui histotechnician sebelum frozen section? Ketersediaan mesin cryostat, harus menerima formulir pelengkap, apa yang ingin diketahui ahli bedah, apa yang telah dikirim ahli bedah, bagaimana cara menghubungi mereka. Selama berlangsung frozen section, pemilihan jaringan dan area yang representatif dari organ atau jaringan dikirim, jenis jaringan harus dipotong pada suhu yang tepat, pertimbangan waktu. Hal yang harus diperhatikan dan sangat penting, waktu pelaporan 20 menit dalam 90% kasus. Spesimen harus dikirim segar tanpa formalin. Dalam beberapa kasus patologi membuat imprint dari spesimen yang diterima. Teknik potong beku. Cryostat, mikrotom di dalam chamber, mikrotom dalam kontrol suhu yang stabil. 2. Freezing mikrotom, jaringan difiksasi terpisah, mikrotom tidak dalam kontrol suhu yang stabil. Ini urutannya yaitu tisu infusion, water infusion ice, terus tisu brown reconfirm water, lakukan embedding. Instrumennya yaitu single kompresor atau chamber cooling, double kompresor, chamber dan object cooling, manual sectioning, motorized sectioning. Suhu kerja normal 0 derajat Celcius hingga -35 derajat Celcius. Cryos sectioning pada suhu lebih dari -35 derajat membutuhkan penggunaan cryogen seperti nitrogen cair. Di sini tampak gambar bagian-bagian cryostat, yaitu ada object holder, ada quick freezer, fan, section control, knife holder, knife angel control, knife guard. Ini juga bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya lagi. Anti-roll ukuran celah 50 sampai 50, 10 dan 105 mikrometer. Tersedia tergantung pada tebalan yang diperlukan. Misalnya jika mikrotom kurang dari 5 mikrometer, maka ukuran celah 50 mikrometer akan cocok. Ini gambar-gambar mesin cryostatnya. Persiapan sitologi
Pouch preparat cocok untuk kelenjar getah bening atau jaringan seluler lainnya. Scrap preparasi preparat cocok untuk spesimen keras berguna dalam menghasilkan sel untuk tumor keras dan tumor seluler fibrosa yang buruk. Persiapan dapat dibuat dari spesimen lunak yang tidak dapat dikikis atau dimanipulasi untuk imprint. Specimen preparation, pembukuan spesimen dilakukan secepat mungkin untuk menghilangkan formal kristal es atau artefak beku. Untuk mencapai pembukuan cepat, ukuran spesimen harus dikontrol. Rekomendasi ukuran spesimen 2 x 2 cm x 2 cm x 2 mm. Spesimen beku dipasang pada kalk dan kriosompun dan ditempatkan di rak pembekuan. Ekstraktor panas dapat digunakan untuk membantu pembekuan dan permukaan blok yang rata. Ekstraksi panas adalah baja stainless yang didukung pada lengan berengsel yang biasanya dipasang di atas rak pembekuan. Semua aksesoris mikrotom blend, anti-roll, brush, dan lain-lain harus ditempatkan ke dalam cryostat sebelum instrumen dinyalakan. Prosedur sebelum memulai pemeriksaan dan konfirmasi hal sebagai berikut. 1. Konfirmasi bahwa suhu ruang dan suhu objek sudah diatur. Suhu awal adalah minus 20 derajat Celcius. Pastikan handwell terkunci. Pastikan sudut jarak tempat pisau telah diatur dengan benar. Masukkan pisau mikrotom baru dan periksa apakah telah dijepit dengan kuat. Masukkan spesimen dan pastikan benda itu dijepit dengan kuat ke dalam dudukan benda. 7. Konfirmasi bahwa ketebalan yang diinginkan telah ditetapkan. 8. Buka kunci handwell dan mulai memotong. 9. Ketika selesai kunci handwell, lepaskan spesimen dari holdernya. 11. Simpan atau fiksasi untuk proses selanjutnya. Lepaskan pisau mikrotom, bersihkan limbah spesimen, pastikan cryostat dibiarkan dalam kondisi bersih dan aman. Mikrotomi. Aturan trimmingnya 15 mikrometer, potong tipis dengan mikrometer 5 mikrometer. Bersihkan sisa trimming lalu dengan hati-hati turunkan anti-roll. Angkat anti-roll dengan hati-hati. Ambil kaca slide dan pegang dengan sudut yang lebih rendah, turunkan ke bagian seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bagian jaringan beku segar akan melekat pada slide kaca biasa karena adanya protein dan lipid. Segera fiksasi kecuali jika akan disimpan untuk studi selanjutnya. Bagian jaringan beku segar akan cepat kering jika terkena udara hangat. Dan ini akan menghasilkan artefak seluler. Jika slide Einstein akan disimpan untuk studi di masa depan, slide harus segera ditempatkan ke dalam kotak slide yang telah didinginkan. Kotak slide harus tertutup dan dibungkus dengan aluminium foil ganda, diberi label, dan dimasukkan ke dalam freezer minus 80 derajat Celcius. Jaringan tidak akan rusak selama disimpan minus 80 derajat Celcius atau lebih rendah. Spesimen sisa setelah dipotong dapat disimpan untuk digunakan di masa depan dengan secara hati-hati dikeluarkan dari
cat dengan menggunakan spatula atau dengan menghantarkan catnya. Buang cryocompon sebanyak mungkin dari sekitar spesimen. Bungkus dengan lapisan ganda aluminium foil, beri label dan simpan di minus 80 derajat Celcius. Staining atau pewarnaan, fiksasi alkoholnya 96%. Hematoxylin, rinse in water, bluing, rinse, eosin, 90% etanol, 100%, 100% saline, cover slip with mounting medium. Demikianlah presentasi untuk potong beku. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena belum melihat langsung alat untuk cryostat-nya. Jadi mohon maaf bila ada kurang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.